نفوسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم ya Allah, jadikanlah nafsu kami, diri kami menjadi nafsu yang mutmainnah, tu'minu biliqa'ik, yang selalu iman, percaya, yakin dengan adanya suatu kematian. Wa taqna'u bi'ata'ik, dan selalu dalam kondisi qanaah, menerima terhadap suatu pemberian. Wa tarda biqada'ik, dan selalu pasrah, ridha, sabar atas setiap ketentuan dan keputusan. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Alhamdulillah الذي جعل الطاعات والأعمال الصالحات من أقوى أسباب نزول الرحمة. اللهم يا الله أدم صلواتك وسلامك على خير أنبيائك وأوليائك وأسفيائك سيدنا ومولانا محمد، من دلنا على طريق السعادة وطريق السلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أولي الفضائل المتوالية والكرامات الخارقة، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sesepuh bini sepuh, seluruh jamaah solat subuh, putra putri yang senantiasa mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kasih sayangnya dan rahmahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kemarin kita membahas mengenai masalah penyesalan, kegetunan, kesedihan dikarenakan tidak mampu melakukan taat atau karena kehilangan suatu amal soleh yang bersifat jujur, dengan arti setelahnya akan dampak positif untuk reaksi kembali melaksanakan dan melakukan amal taat yang telah ditinggalkan. Adapun kegetunan dan kesedihan atas kehilangan amal tapi tanpa ada reaksi, itu namanya tanda daripada ketipunya manusia, terbujuknya manusia, dibuat permainan oleh nafsu, syaitan dan iblis. Na'udzu billah. Al-huznu ala fuqdanit ta'ah ma'a adamil
ma'a adamin nuhud ilaiha min alamatil ightirar, tanda tiang ingkang kabujuk inggih menika orang yang sedih susah karena boten ngelampai taat tapi tidak diiringi dengan keinginan untuk melaksanakan ketaatan yang telah dilakukan. Itu namanya tanda kebujuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari alaihi rahmatullah ingin menyampaikan kepada kita semuanya di dalam kitabnya Al-Hikam dengan kata-kata beliau, bismillahirrahmanirrahim, ar-raja'u ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyah. Ar-raja'u ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ar-raja'u arab-arab, ar-raja'u mengharap, ar-raja'u berkeinginan, ar-raja'u mengharapkan masuk surga, mengharapkan selamat kelak nanti di mahsyar, mengharapkan wafat dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mengharapkan Arab-Arab saged kempal teng alam barzah kalih tiang-tiang soleh, mengharapkan nanti di padang mahsyar bisa berkumpul dengan kekasih-kekasih Allah, para anbiya, para mursalin, para syuhada, para salihin. Berharap nanti ketika di surga kekal selama-lamanya berada di tingkatan sesuai dengan tindakan tinggang ingkang soleh, yaitu Firdausul A'la. Berharap mudah-mudahan Allah cinta sayang kepadanya, rahmat kepadanya. Berharap supaya hisabnya diringankan oleh Allah. Berharap supaya timbangan amalnya itu diperbesar oleh Allah. Berharap mudah-mudahan tidak tenggelam di padang mahsyar, tenggelam keringat, tenggelam darah, tenggelam dengan nanah. Berharap mudah-mudahan tidak berharap mudah-mudahan dijauhkan dari api neraka dan siksa neraka. Berharap semacam itu. Ma qaranahu amal, jika diiringi dengan amal. Ma qaranahu amal, harapan yang begitu banyak yang kita terangkan tentang perinciannya. Pengen ini, pengen ini, pengen ini. Itu ma qaranahu amal, harus disertai dengan amal, disertai kalih usaha, disertai dengan melakukan perintah-perintah Allah, menghindari larangan Allah, menyibukkan diri dengan sesuatu yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya berharap yang jujur. Pengen mendapatkan ikan,
Wah iya, gimana caranya biar dapat ikan? Datang sana pinggir sungai atau ke pinggir laut atau ke pinggir tambak, terus ono pancingnya ora, bawa pancing enggak, bawa jaring enggak, ada usaha, ada, insya Allah dapat. Wa illa, jikalau sekedar berharap, berkeinginan, menginginkan, pengen, tapi enggak ada reaksi untuk beramal, tengok pancing ora, jaring ora, jolo ora, jenenge apa Pak? Hah? Umniyah, hanya sekedar keinginan belaka yang tidak akan mendapatkan apa-apa. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang tulus untuk berharap rahmatnya Allah, dan mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang mampu melakukan amal soleh secara istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Pun monggo kali diunjuk. Sekarang ada dua istilah di dalam ilmu tasawuf, ada namanya raja, ada namanya umniyah. Raja yaitu keinginan yang kokoh yang keluar dari seorang mukmin untuk sukses akhiratnya. Ini keinginan yang kokoh namanya roja, tandane usaha beramal. Tapi kalau sekedar ingin, pengen, karep, tapi tidak ada usaha, hanya mengandalkan keinginan saja, harapan saja, taat mboten, ngelakoni amal soleh mboten, secara perinciannya salat mboten, poso mboten, zakat mboten, wae haji mboten, Quran mboten, zikir mboten, ngaji mboten, terus pengen selamat, jenenge umniyah. Napa? Umniyah niku hanya impian saja tanpa menimbulkan suatu hasil. Para anbiya, para mursalin, beliau adalah orang yang ahli mujahadah, mempeng dalam ibadah. Gitu. Para aulia, para salihin, para syuhada disebut oleh Allah aulia karena usaha, disebut salihin karena ada usaha, disebut syuhada karena juga ada usaha. Jikalau seandainya sekedar mengharap, ya Allah Rahim, oke. Allah Rahman, mantap. Allah Ghafur, sip. Allah Rahman, ayo. Allah Ghafur, Allah Mu'ti, ayo. Allah Mutafadil, Terus tengok-tengok. Para nabi, para rasul enggak mencontohkan semacam itu. Itu makhluk-makhluk yang paling tinggi derajatnya, bahkan lebih tinggi daripada malaikat-malaikat Allah. Di dalam Al-Quran diterangkan tentang mujahadah dan amalan-amalan soleh yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu, pun ayat sing jenengan apal kalih kula, bismillahirrahmanirrahim, wal asri, lanjutin apa? Innal insana lafi khusrin, terus illal ladzina amanu, terus kurang banter Pak, terus wa amilus solihati illal ladzina amanu, lanjut wa amilus solihati, semua manusia akan rugi kelak nanti di akhirat, semua sedanten kabeh tanpa terkecuali, gak ono yang dikecualikan. Siapa itu?
illal ladzina amanu, tiang iman tok ndak, wa amilus sholihat, dan memiliki amal soleh. Malih monggo, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri, surga seisinya akan diberikan untuk siapa? Orang beriman dan wa amilus solihati, orang yang mengamalkan soleh. Ayat yang dibaca imam, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan tawadhu, berjalan andap asor, tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, kalau diajak ngomong wong gendeng meneng. Walladzina yaquluna rabbana hab lana, tungo isrif anna, jauhkan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu, ahli infak jaminannya ulaika yudzaunal ghurfata bima sabaru, mereka mendapatkan surga selama-lamanya bima sabaru, wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama, sebab sabare di dunia melakukan amal-amal soleh, masuk ke dalam surga, dijemput bidadari dan malaikat ridwan, wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama udkhuluha bisalamin aminin. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat, amin. Terus kedah ngamal inggih pengen punya anak waladun soleh yad'ulah, oke, mantap. Keinginan itu bohong atau jujur? Dongo Ustaz, oke, dongo terus gimana? Dongo tok. Tunggale wong pinggir lautan, ya Allah, ikan menculoto, ikan menculoto, si muncul betul ikan, napa? Ulo. Dimplok ulo teman. Pengen Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, Gusti kula nyuwun keluarga ingkang qurra ayun, anak-anak ingkang qurra ayun. Jare pangeran, tak dengerkan usahamu piye. Raja, ya bagus, maqaranahu amal, harus sesuai dengan amal. Lah saleh niku tempate teng pundi? Majelis taklim. Kesolehan niku letake teng pundi? Pondok pesantren. Kesolehan niku tempatnya pundi? Iso maca Al-Qur'an, tahu artinya dan faham, bisa mengamalkan. Kesolehan niku letake teng pundi? Tahajud tiap malam, ahli jamaah, ahli zikir, ahli masjid. Itu makna qurrata ayun. Lah cuma ngarep-arep tok, lho usahane teng pundi? Tidak mungkin akan dikabulkan oleh Allah, karena Allah Ta'ala akan mengabulkan sesuai dengan daripada suatu amal. HP rusak, HP rusak, oke, rusak. Ya Allah, tolong ya Allah, bantulah saya untuk memperbaiki HP saya ya Allah, supaya bisa aktif kembali. Celing ngoten Pak, celing ngoten Pak, langsung model kayak Doraemon, celing. Bawa kepada ahlinya. Sinten ahli nih? Konter. Nek jenengan beto dengan tukang kayu, peceli Pak, entek. Gitu. Tiap hari kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Oke, jadi pangeran, tak dengerno sami basir aku. Wa fil akhirati hasanah. Mantap. Wa qina adzabannar. Terus usahane ya napa? Donya sing saya napa? Infakah? Sedekahkah? Memberikan bantuan kepada sana sinikah? Menyalurkan dana untuk masjid taklim, untuk pembangunan agama, untuk inden itukah? Boten. Lah terus ndonga tok, mana usahanya, mana amalnya?
Wa fil akhirati hasanah, di akhirat pengen selamat. Terus kenal wong soleh mboten, ziarah wong soleh nggih mboten, ngaji nggih mboten, terus Quran mboten. Lah terus piye carane? Wa qina adzabannar, supaya jauh daripada api neraka. Ladeng dunya ahli maksiat nglakoni nglampahi hal-hal yang dilarang oleh Allah nggih naminipun umniyah. Napa? Umniyah, harap-harap keinginan tapi tidak diiringi oleh suatu amal. Ini namanya hanya bermimpi yang tidak mendapatkan hasil apa-apa. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Di dalam firman Allah Subhanahu tabaraka wa taala banyak sekali ayat-ayat yang merujuk kepada makna roja. Sebagian ulama beliau mengatakan satu-satunya ayat yang paling tinggi membahas di bidang roja dari ayat-ayat yang lainnya firman-Nya Allah yang kita hafal, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, terus la taqnatu min rahmatillah. Hei hamba-hambaku, sinten hamba panjenengan Gusti, alladzina asrafu, yang suka melampaui batas dalam kemaksiatan. Sifate kados mekaten masih dinisbatkan ibadi hambaku. Ayat setelahnya sing paling pantes iku neraka kuwi, ngoten. Gitu. Hei hamba-hambaku sing ahli maksiat, neraka kamu. Celaka kamu. Tersiksa kamu. Itu mestine ngoten, susunan kata-kata mestine ngoten. Tapi lanjutin apa? La taqnatu mirrah, jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Sebesar apapun, sebanyak apapun kesalahan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, kita punya Tuhan satu-satunya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan putus asa. Pengen diampuni, amal. Pengen dihapus, beramal. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Bagaimana caranya? Dengarkan nabiku Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Mathalus salawatil khamsi, perumpamaan salat 5 waktu, kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin wa hal yabqa min daranihi syai' qalu la. Para sahabat, kaula-kaulaku sing mengatakan dirinya masih banyak khilaf, tenang. Ayo roja, ayo berharap, ayo meminta, ayo terus bersimpu ketok pintu rahmati Allah. Dengan apa? Dengarkan nabiku, perumpamaan solat 5 waktu ibarat seperti sungai yang ada di depan rumah kalian. Lalu pagi adus jam 10, pagi adus, siang adus, sore adus, maghrib adus, isya adus. Apakah ada noda kotoran yang tersisa? Monggo dijawab, Pak. Boten, kinclong, bersih, jernih, harum, seger. Niku salat 5 waktu. La taqnatu min rahmatillah. Roja, iya, tapi harus ada amal.
Nggih, memang Allah Ta'ala mampu segala-galanya, mampu, bisa. Tapi sunnah ilahi Allah Ta'ala mboten ngoten. Roja keinginan harus disertai dengan amal. Kalau kadang-kadang guyon kalih santri, kadang-kadang ana santri yang turu. Kadang-kadang wonten santri niku namanya santri kadang-kadang semangatnya hilang ngoten. Kadang-kadang menisbatkan bapakku kiai, mbahku kiai. Tak kasih contoh, Pak. Kalau seandainya ilmu itu bisa ditransfer kuabeh ngalim, Pak. Kita semuanya ini turun Nabi Adam, gak usah ngaji, Pak. Ya gak usah ibadah wis. Bapaknya mlebu swarga, anake kabeh mlebu swarga, ngoten, Pak. Transfer aja pakai bluetooth. Kula guyoni, kuabeh kitab di perpustakaan Surabaya dibakar. Lalu abunya dicampur kopi minuman. Bisa apa enggak? Mati, Pak. Pengen jadi ulama, pengen jadi orang pinter, belajar. Kula ngoten, Pak. Amal, ngapal, nulis, murojaah, sergep dan lain sebagainya. Niku guyonan kula ngoten kalian santri. Walaupun anak itu tukang bakul kacang, niki dawuhe gurune bapak kula, Mbah Yai Misbah. Bapak kula niku, Pak, petani. Bapak kula niku jualan kelapa. Sampai sekarang statusnya petani jualan kelapa. Punya anak 14. Jenengan pinten, Pak? Hah? Pinten jenengan? 14. Bayangkan anak 14 mondok semuanya, hasil dari tani dan jualan. Matur kalih kiai ini, Yai, kula pengin nggadahi anak soleh ngerti agama, cuma kula niki mboten balungan kiai. Aja ngono. Duwe rojak apa ora? Ada keinginan enggak? Ada niat punya enggak? Kalau ada rojak keinginan, niat, walaupun bakul tukang kacang, anak iso dadi wali, iso dadi kiai, ngoten, Pak. Tapi walaupun anak ora usah nggih melempem, Pak. Mboten saged. Maka monggo melalui hikmah ar-raja ma qaranahu amal, di depan kita ada keinginan dan harapan, tapi jangan sekedar ingin dan harap, harus ada realisasi keinginan kita untuk beramal, mencocokkan daripada keinginan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Tiada keinginan yang paling berharga untuk kita kecuali anak soleh dan solehah. Yang lainnya enggak ada. Dunia tidak akan kita bawa, harta tidak akan kita bawa. Kita kumpulkan iya, tapi tunggu umur datang, selesai. Sanjangi Imam Ibrahim bin Adham, salah satu wali min auliya illah, ditanya, Mbah, dunia dan orang yang mencari dunia itu seperti apa? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo diunjuk. Dunia dan orang yang sibuk mencari dunia itu ibarat seperti, maaf, semut golek upo, gak golek emas. Ora ono semut golek emas iku semut apa-apa. Semut ndang golek emas ya ora golek upo. Gitu. Pagi nyari upo, ngertos upo? Napa upo niku? Sana wong luar Jawa sing hadir. Apa upo iku? Nasi, sebutin nasi.
Pagi dicari dapat, masukkan ke kandangnya. Golek maneh siang dapat, masukkan. Niki perumpamaan Mbah Ibrahim bin Adham, wali min auliyaillah. Dapat siang dimasukkan lagi. Seperti kita lah, masukkan ke ATM, masukkan ke ATM, masukkan ke ATM. Kapan menikmati? Enggak sih, terus kumpulkan. Oke. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2, terakhir keluar dapat upo ono manuk gagak. Diuntal sak semute sak upo-upone. Pertanyaan, upo sing wis wakai ku ndi panake? Itulah dunia dan pencari dunia. Tapi kalau dia mengejar pagi dunia, dapat upo separuh diinfakkan, insya Allah saya selamat, Pak. Apalagi dapat kabeh diinfakkan, insya Allah selamat, Pak. Ketika datang gagak, dikira gagak niku nguntal upone, ternyata wong tok sing diuntal. Upone ndi? Sudah infak, sudah kembali ke akhirat. Itu ibarat manusia hidup di dunia, dikasih oleh Allah Ta'ala kekuatan dan iming-iming surga, tidak dimanfaatkan. Donyo pas Israel datang, amblas, hilang nyawane, hilang orangnya. Di mana dunianya? Bertumbuk-tumbuk nunggu hisab di pengadilan akbar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dunia kita barokah manfaat, semoga dunia kita barokah manfaat, semoga umur kita barokah dan manfaat, amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, ya, sebelum kita buka pertanyaan, mbok pilih wonten pertanyaan, monggo. Kesimpulan dari hikmah ar-raja ma qaranahu amal wa illa fahuwa umniyah. Kesimpulannya sebagai berikut. Setiap insan manusia hidup harus memiliki cita-cita dan keinginan. Nek wonten tiyang urip belas ganti karep, yo kados tiyang mboten gadhahi nyawa, Pak. Mana penyemangatnya itu mana? Oke. Lah kekarepan, keinginan menurut ulama-ulama yang kita kaji kitabnya ilmu tasawuf, sing paling gede niku angsal ridhone Allah, mlebu swarga kumpul kalih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara bagaimana? Amal. Melalui apa? Monggo harta. Jenengan gadai kekayaan niki, salah satu jembatan terbesar untuk mendapatkan harapan panjenengan angsal ridhone Allah, saged kumpul kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tasubbud dunya, jangan kau caci maki dunia. Mboten angsal ngenyek mobil, ngenyek omah, ngenyek duit, mboten angsal. Ngenyek niku pokoknya mboten angsal. Napa mawon mboten angsal, ngenyek niku mboten angsal. Nah, enggak boleh. Kenapa enggak boleh kita hina dunia? Fa innaha matiyatun lil mu'min ilal jannah, karena dunia termasuk jembatan bagi orang mukmin sampai kepada surga. Nah, cuma monggo dunia yang kita miliki niki ayo kita gunakan bagaimana untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan, yaitu ridhone Allah kalih kumpul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, I love you. No, Pak. Ya Rasulullah, kula remen kalih panjenengan, seneng kalih panjenengan. Ini ki namanya harapan. Artinya kula pengin kempal di alam barzah kalih panjenengan, walaupun teng Indonesia kapundhute tapi iso jejel di alam barzah kalih Nabi.
Niku mana I love you. Teng padang mahsyar sekian jumlah miliaran manusia diikuti dengan Nabi dan kaumnya. Ada kaum-kaum di bawah bendera Rasulullah liwaul hamdi pengen kempal kali Rasul. Ini namanya keinginan. Apalagi ketika masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar melebu swarga, tapi pengen tingkatan yang paling tinggi, inggih menika kempal kali Rasulullah. Niku makna aku seneng datang panjenengan ya Rasul. Kali Rasul siap maharnya ngoten Pak. Siap mahari, siap enggak? Cari sahabat, napa ya Rasul? Siap jadi orang fakir enggak? Allah, tak kira lah salatnya sing akeh rondo enteng lah. Hubungan ambek duit rondo abot ya. Fa'idda li nafsika tijfafan. Kalau kamu sudah siap untuk mengorbankan hartamu, kekayaanmu sampai habis, baru ucapanmu aku akui bahwa kamu cinta kepada aku. Tapi sing gandoli, maaf, jangan mengatakan I love you. Ngoten, Pak. Ayo sekarang jenengan I love you napa dereng? Hah? Kulo siap nek salate akeh, nek salate lah duwite ketoke rada abot. Ketoke rada abot. Hah? Maka harapan kita bisa kita dapatkan, khususnya kita punya dunia, kita punya harta. Gunakan, kata Allah Ta'ala, wa anfiqu mimma, ojo kabeh, separuh saja. 1M 500 juta, itu makna separuh Pak. Ayo dihitung ke kanan jenengan pinten, omai 7, 8, 9, 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Cepet-cepet duit iku nang dienggo gawe agama, ojo ditunda sebelum Israel datang. Nanti kalau sudah datang pengen akhirallahu ila ajalin qarib, tolong ditunda ya Allah. Lho enggak bisa ditunda. Terus apa kamu pengen ditunda kembali lagi di dunia, dari dunia kok pengen kembali ke dunia, dari dunia ke akhirat? Ingin sedekah dan pengen dadi wong soleh, fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Apa kata Allah? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima. Enggak mungkin bisa. Makanya kalau ada orang jenengan lihat punya sedekah jariyah, contohnya seandainya punya wakafan, entah itu masjid atau entah itu untuk pondok, meninggal dunia, kalau angen-angen gawe perumpamaan ngeten, berapa itu tanah yang diwakafkan? 1 miliar, 1 miliar sithik ya, 1 triliun ya, 1 triliun. 1 triliun akeh nggih, Pak? Nggih. 1 triliun apa 1? Wis 1 triliun nggih. Pinten 1 triliun, Pak? 1000 miliar. Nggih. Seandainya jenengan nggadahi nggih. Nggadahi Indonesia. Indonesia niku milik jenengan. Pun nggih. 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 Pun dalam genggaman jenengan, terus jenengan nggih termotivasi dengan pahala infak dan sedekah, terus jenengan datangi kuburane, Pak, wakaf sing sampeyan wakafkan hartanya itu 1 triliun, mau saya beli Pak. Dengan apa? Indonesia seisinya. Apa jawaban orang yang di alam kubur tadi, Pak? Kira-kira jawaban apa? Mohon maaf Pak, murah banget Pak, dunia seisinya dikalikan 10 kali lipat, saya nggak rela Pak untuk mengganti tanah yang saya wakafkan. Nek iso ngomong, tapi mungkin iso ngomong jenengan Melayu toh, mayit kok iso. Kalau seandainya ada perumpamaan semacam itu,
Mereka enggak rela. Kenapa? Dunia sempite kaya ngene dibanding daripada alam barzah, apalagi dibanding daripada alam akhirat. Maka saya tutup ya. Ayo punya keinginan, tapi jangan sekedar ingin, harus disertai dengan amal. Suatu ketika di kota Hadramaut ada jenazah perempuan senyum. Ketika dimandikan meng sempak. Lha niki golek angel, Pak. Golek jenazah dan guyu nih angel, Pak. Nah, senyumnya ini ada apa? Kok senyum? Seorang perempuan mesti tiang soleh nih. Lah, pas saat itu yang memandikan, nah ini sedikit keluar babakan fikih. Kalau ada jenazah dimandikan, sing delok aja wong 100. Yang mandikan saja. Kalau ada FF-nya jangan diumbar. Kalau ada kelebihannya monggo diumbar supaya ditiru. Lah, pas yang memandikan itu perempuan juga solehah. Kerentek, Gusti kula nyuwun pirsa, sebabe napa nggih jenazah niki kok senyum? Selesai dimandikan, dikafankan, dikubur, malamnya ketemu dengan si fulana tadi yang dimandikan. Tangklet, Ibu, saya tadi yang memandikan jenazah jenengan. Tak delok jenengan resik, bersih, bunga. Amin Allahumma ja'alna min ahli husnil khatimah. Ya Allah, berikanlah berseri-serinya wajah kami ya Allah saat meninggal dunia ya Allah. Jadikanlah wajah ini wajah senyum saat berjumpa kepadamu ya Allah. Berikanlah ketenangan kami saat kami di alam barzah kumpul dengan para kekasihmu. Amin ya Rabbal. Ayo kejar. Wah enak ya Ustaz. Enak memang. Roja iya, tapi harus ada reaksi untuk beramal. Apa penyebabnya? Likulli sababin musabbib, pasti ada sebabnya. Dijawab, Ibu, saya fakir miskin. Saya ini orang nggak punya. Cuma saya itu ingat firman Allah Ta'ala yang saya tadi sampaikan itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa. Saya membaca ini saya ngenangan, loh kenapa ya kok sedekah pertama kali yang dikeluhkan? Kok orang pengen fa'usolli, aku pengen sholat, kok orang fa'akra'ul Quran, kok kenapa sedekah pertama kali yang dikeluhkan? Akhirnya kalau niat, wes sa'onone, sak cukupe, apa penghasilan saya? Fakir, miskin, gak punya apa-apa. Tapi setiap hari menyediakan, kalau bahasa sekarang, gorengan siji. Ketika ada orang keluar, ketika ada orang lewat depan rumah, mesti dikasih. Monggo Pak, tiap hari. Tuh, Allah bukan memandang gorengan ya Pak. Allah boten mandang gorengan. Kayak apa gorengan di sisi Allah Ta'ala? Enggak. Mandang rasa mengagungkan perintah dan rasa berharap ingin dengan sebab gorengan masuk surga. Itu makna sedekah. Kopi, gak mandang kopi nih. Mandang apa nih? Istiqomah ini lho Bang. Lah kopi dipandang ireng kok diombe kan ngoten. Kelezatan yang ada di dalamnya ini yang kita pandang. Terakhir jenenge pingin istiqomah. Allah Ta'ala uji saat itu enggak ada orang jalan karena waktu itu cuaca sedang gerimis. Saya berpikir saya harus istiqomah ini.
Sedangkan nggak ada orang yang lewat. Ini bagaimana nasibnya gorengan? Ada domba lewat, dikena domba Pak, kon mangan. Kula tanglet sedekah apa mboten? Sedekah apa mboten? Sedekah. Sebab telahir gorengan yang saya berikan kepada domba, wasilah, pintu, kunci untuk mendapatkan semua amalku diterima oleh Allah dan semua dosaku diampuni oleh Allah. Kelase gorengan yang keluar dari rumah yang miskin, yang berharap untuk mendapatkan pahala sedekah. Lho ngoten Pak. Apalagi kelasnya nasi bungkus dan piringan. Monggo fastabiqul khairat, bercepat-cepat kita untuk memanfaatkan dunia yang kita miliki agar kita semuanya mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sekelumit yang bisa kita sampaikan. Jadi khulasatul khulasah, kesimpulan dari kesimpulan, marilah kita bercita-cita yang luhur. Apa cita-cita yang luhur? Ibadah, ibadah, ibadah tanpa pamrih apapun kecuali dua, golek ridane Allah lan golek saged kempal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga harapan kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan akhirat kekal selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 menit mbok pilih wonten pertanyaan. 10 menit, seperempat jam, 1 jam, 2 jam. Monggo. Nggih, monggo. Allah Akbar. Pertanyaan ucapan selamat Natal. Waduh, iki dawa pembahasan iki. Piye piringane bisa dikondisikan? Ucapan selamat Natal. Kula kinten tengene YouTube sudah rame dan kula kinten tengene YouTube sudah jelas gamblang terperinci. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan perincian ini dan ini. Saya kira di YouTube insya Allah bisa ditemukan jawaban-jawaban para ustadz-ustadz, para kiai-kiai. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Saya kira cukup itu saja. Cuma sedikit saya ingin menyampaikan bahwa adanya perbedaan bukan ada maksud dan tujuan saling menikung. Kalau ulangi malih, adanya perbedaan bukan sesuatu hal yang digunakan alat untuk saling membenci, tapi digunakan untuk wawasan dan luasnya pemahaman ilmu agama. Sekarang kan salah kaprah ya, karena pengen golek subscribe niku Pak. Nek ngaji itu siji wae muda-muda. Tapi nek kalau sudah ini menantang ini, udah lagi sak jam 1 juta sing delok. Gitu? Nek ngaji hikam loro era barbar. Ya, dari sini kan kita tahu lemahnya agama di Indonesia. Kita lihat urusan pengajian diajak taat gak ono sing delok. Kalau ada urusan ini kontrak pro walah lagi saja wis 1000, 2000, 3000, 4000. Jadi saya ulangi, ucapan selamat Natal saya kira di YouTube sudah banyak sekali keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat daripada para ulama-ulama kita. Yang jelas masalah ini ada khilaf
Saya nonton di YouTube, saya lihat di YouTube, saya lihat mendengarkan ucapan Ustadz Fulan, ucapan Ustadz Fulan, ucapan Ustadz Fulan, ucapan Kiai, ucapan Habib, ucapan semuanya ini. Dan dari sekian yang saya tonton itu ada ucapan satu Ustadz yang sangat-sangat saya kagumi, namanya Buya Yahya. Saya ngefan dengan beliau. Hati-hatinya ketika melihat ada perbedaan, ketika melihat ada ustadz yang berbeda. Beliau ini guru saya melalui YouTube. Belum pernah jumpa, lulusan Hadramut, sama dengan saya lulusan Hadramut. Itu diantara beliau mengatakan adanya perbedaan bukan digunakan untuk saling memukul, saling menikung, bukan. Mereka yang mengharamkan punya dalil, mereka yang membolehkan pun juga punya dalil. Jadi semuanya kembali satu persatu punya dalil. Cuma apakah wajib? Tidak. Oke. Apakah mengucapkan selamat Natal hukumnya wajib? Tidak. Kalau tidak, selesai. Kalau seandainya ada yang mau, ya itu pakai pendapat ini atau pendapat ini. Tapi kalau saya berpegang hukumnya asalnya tidak wajib, selesai. Jadi hukum mengucapkan Natal tidak wajib. Kalau mau mengucapkan, lihat di YouTube pendapat siapa yang membolehkan, pendapat siapa yang tidak membolehkan, dan semuanya sudah diterangkan secara gamblang. Semuanya sudah diterangkan secara gamblang. Kulo kinten ngoten mawon. Jadi kesimpulannya, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku adalah rahmat. Maka ketika ada perbedaan, maksud dan tujuannya adalah menanamkan rasa rahmat, saling tolong menolong, saling nyapa menyapa. Imam Syafi'i beda dengan Imam Malik gurunya, iya. Imam Malik beda dengan Imam Abu Hanifah gurunya, iya. Imam Ahmad bin Hanbal beda dengan Imam Syafi'i gurunya, iya. Itulah ilmu yang luas. Tapi ini sempit. Nah, inilah. Oke. Wallahu taala alam. Wonten malih? Nggih. Makmum masbuk, musafir, sholat biasa mboten sholat Jumat, mboten sholat duhur dalam kondisi musafir. Iya. Imamnya itmam, mutim. Oh, iya. Pertanyaan tentang masalah fikih. Kalau kondisi ada orang musafir, kemudian dia sholat dengan imam berjamaah, cuma imamnya niki sholat sempurna. Sholat sempurna artinya apa? 4 rakaat semisal duhur. Yang musafir boleh untuk qashar 2 rakaat. Pertanyaan, bolehkah orang tersebut itu makmum dengan imam yang sholatnya itmam? Jawabannya madhab Syafi'i yang saya kaji mengatakan enggak boleh. Di antara syarat qashar, tidak bermakmum dengan imam yang tidak qashar walaupun sebagian daripada gerakan atau sebagian daripada rukun, baik di awal, di tengah ataupun di akhir. Pas terakhir imam tasyahud akhir, piyambake sholat dengan maksud qashar. Dia tahu bahwa itu adalah orang yang tidak musafir, mutim, maka sholatnya enggak sah. Sholatnya mboten sah.
kecuali kalau niatnya ditaklek. Ngertos ditaklek, nek dia kosor aku kosor, nek dia mutim itmam sempurna aku sempurna, Allahu Akbar, itu sah. Nek dia kosor nggih dapat 2 rakaat, nek dia sempurna nggih 4 rakaat, niku sah. Niki pengecualian di dalam babagan niat. Nggih. Terus sholatnya orang yang musafir harus berjamaah dengan orang yang musafir, alias kosor dengan kosor. Nek kosor dengan mboten kosor itmam niki mboten angsal, baik dari awal ataupun di tengah sholat ataupun bahkan di rakaat terakhir ketika tasyahud. Nggih. Maka di dalam ilmu fikih dicontohkan, dia nggak tahu, pas selesai salam assalamualaikum dia bangkit dibisiki ambil imami, aku wong kene. Dia saat itu harus menyempurnakan 4 rakaat, nggak boleh dia itu kosor. Nah, maka di saat panjenengan sedanten ketika musafir, kalau punya rombongan enak, alhamdulillah. Tapi kalau saya sendirian lihat imamnya, nah maka di sini kita nggak tahu, kecuali kalau punggungnya ditulisi aku wong kene. Aku wong kene. Oh, berarti iki wong kene gak oleh kosor. Kalau nggak ada tulisannya jenengan sepundi? Pakai niat taklek nih, Pak. Saya kosor kalau imamnya kosor, saya itmam kalau imamnya itmam. Allahu Akbar, itu diperbolehkan. Oke. Masalah masbuk, mumpung ada pertanyaan tentang masbuk, tolong diperhatikan. Masbuk di dalam sholat Jumat beda dengan masbuk di selain sholat Jumat. Tolong diperhatikan. Kalau masbuk di selain sholat Jumat ini masih mendapati jamaah. Masih mendapati jamaah. Artinya apa? Kalau seandainya orang terlambat sholat subuh ketemu dengan imam di tasyahud akhir, di tasyahud akhir, maka orang tersebut ketika sholat, ketika imam menemui di tasyahud akhir, imam salam, dia melanjutkan, dia dapat jamaah subuh. Tapi kalau sholat Jumat beda. Kalau sholat Jumat dikatakan mendapati jamaah Jumat kalau dapat 1 rakaat. Kalau nggak dapat 1 rakaat maka bukan jamaah Jumat tapi sholat zuhur. Semisal ada orang terlambat masuk ke masjid, imam sudah rukuk yang kedua, rukuk pada rakaat yang kedua, rukuk langsung i'tidal imam pada rakaat kedua, dia baru masuk, Allahu Akbar. Ini orang nggak mendapati Jumatan. Masbuk iya, tapi nggak mendapati Jumatan, maka setelah imam salam dia sholat 4 rakaat walaupun niatnya Jumat. Mafhum nggih? Jadi kondisi antara masbuk di dalam Jumat dengan di luar Jumat seperti itu. Pokoknya pengen mendapati 1 rakaat, usahakan ikut dengan gerakan imam saat rukuk tumaninah, dan imam bangun ke i'tidal, dia bangun ke i'tidal walaupun belum membaca Fatihah, dapat 1 rakaat. Setelahnya kompleti zuhur, asar, maghrib telah. Tapi kalau Jumatan harus mendapati 1 rakaat, sehingga bisa dikatakan sholat Jumat. Kalau kurang dari 1 rakaat, definisinya kapan? Ketika imam sudah i'tidal, berarti kurang dari 1 rakaat. Dia masuk ikut i'tidal, belum rukuk langsung i'tidal, maka selepas imam salam, napa? Ganti napa? 4 rakaat zuhur. Dari sini ada pertanyaan unik. Ada orang sholat niatnya beda, amalannya beda. Ada orang sholat pakai niat Jumat tapi amalannya zuhur. Dan ini contoh nih. Lah kenapa kok masih pakai niat Jumat? Kan langsung sholat zuhur. Kata ulama fikih, kemungkinan imam itu ada kekurangan sehingga dia menambahi 1 rakaat.
Sehingga orang yang sholat dengan niat Jumatan dia dapat Jumatan. Kalau seandainya ada hal-hal yang mungkin imam dia lupa enggak baca Fatihah atau mungkin lupa enggak rukuk dan lain sebagainya, dia ingat, kemudian dia sebelum salam dia ingat kembali lagi untuk mengkompliti 1 rakaat, 3 rakaat, tapi satunya muspro karena ada kekurangan lah. Yang niat jadi makmum pakai niat Jumat tadi masih bisa mendapati. Itu diantara hikmah walaupun zuhur sholate tapi tetap melakukan pakai niat Jumatan. Kula kantun cekap nggih, waktu sudah masuk. Mudah-mudahan barokah manfaat, mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah, mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah, mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, dan mudah-mudahan dunia kita barokah, akhirat kita barokah, dijauhkan dari bala dan musibah, dilancarkan rezeki kita, khususnya para donatur masjid, khususnya para penginfak masjid. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan panjang umur sekeluarganya, seketurunannya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan rezekinya lancar, mudah-mudahan rezekinya barokah, mudah-mudahan digolongkan termasuk orang-orang yang ikut mengembangkan agama Islam melalui uangnya, melalui sedekahnya, melalui infaknya, dan mudah-mudahan berkat infak dan sedekah ke rumah Allah, ke majlis taklim, mudah-mudahan mendapatkan husnul khotimah. Saat meninggal dunia orangnya, keluarganya, istrinya, anaknya, cucu-cucunya, ya Allah berkat sedekah jadikanlah kami orang yang meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Berkat daripada memakmurkan rumahmu ya Allah, ingatlah kami ya Allah, ingatlah kami ya Allah, sebutlah kami ya Allah, cintailah kami ya Allah, karena kami mencintai rumahmu, kami sayang kepada rumahmu, kami love kepada tempat ibadahmu, kami cinta dengan Nabi Muhammad. Berikan syafaat Nabi Muhammad, kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad di barzah, di akhirah, dan di firdausul a'la, amin ya rabbal alamin. Urzuqnal afiyah, tamamal afiyah, dawamal afiyah, urzuqnal afiyah, tamamal afiyah, dawamal afiyah, والشكر على العافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة. مولاي صل